Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Kamis 12 Januari 2023. Saya mendasarkan bacaan pada bacaan Injil hari ini untuk dipakai bahan permenungan kita. Dari Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Dikisahkan dalam Markus bab 1 ini, orang kusta datang kepada Yesus dan memohon dengan perkataan yang sangat menarik. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan Yesus menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus juga melarang agar orang itu tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Namun apa yang terjadi? Orang yang sakit kusta yang telah sembuh memberitahukan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak bisa terang-terangan masuk ke dalam kota. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, saya lihat, saya pakai untuk permenungan dalam kerangka iman. Ketika bertemu dengan Yesus, orang kusta ini memohon dengan kalimat yang begitu mengesan bagi saya. Ia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Itu berarti orang yang sakit kusta melihat pribadi Yesus sangat istimewa. Dia dapat melakukan apa saja, termasuk mentahirkan dia. Tergantung apakah Yesus mau atau tidak. Imannya begitu mendalam, maka yang dibutuhkan hanya apakah Yesus mau atau tidak. Kesembuhan orang kusta ini tergantung dari Yesus, dia mau atau tidak. Dan ketika Yesus melihat imannya dengan kata-kata kalau engkau mau, Yesus akhirnya menyembuhkan dengan mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Penyembuhan ini berkat iman, meskipun hanya implisit. Dengan mengatakan, kalau engkau mau, berarti orang ini sungguh beriman kepada Yesus sebagai orang atau pribadi yang luar biasa. Tinggal mau atau tidak. Saudari-saudaraku terkasih, kita melihat bagaimana kalau kita memohon kepada Tuhan, apakah kita juga seperti orang yang sakit kusta ini? Kalau engkau mau, ataukah kita seringkali memaksa Tuhan
untuk mengabulkan doa-doa kita. Dan apabila tidak dikabulkan, kita marah, kita mutung, kita putus asa, kita menganggap Allah tidak adil. Berbeda dengan orang yang sakit kusta. Tuhan mau apa terserah. Yang jelas bagi orang kusta, Tuhan Yesus bisa membuat semuanya saja. Apapun bisa, tinggal mau atau tidak. Namun dari pihak kita diharapkan iman yang mendalam. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dikandung di dalam kata-kata itu iman yang mendalam dari orang yang sakit kusta. Tinggal menunggu belas kasih Allah. Yang juga menarik kedua adalah perintah diam. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Mengapa Yesus menyampaikan perintah diam? Kita ingat bahwa orang-orang Israel pada waktu itu menantikan Mesias. Hanya sayangnya Mesias yang dinantikan adalah pribadi yang hebat yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan atau penjajahan bangsa Romawi. Kalau ada orang yang hebat, orang yang linuwe, lebih, orang akan sampai pada kesimpulan inilah Mesias yang dinanti-nantikan, yang memimpin bangsa Israel melawan bangsa Romawi dan terbebas dari penjajahan. Yesus takut kalau ia dianggap sebagai Mesias seperti itu, Mesias duniawi. Maka dalam berbagai macam mukjizat yang dilakukan, Yesus mengatakan atau memerintahkan perintah diam dengan maksud agar orang tidak terkecoh menerima Yesus sebagai Mesias duniawi. Yesus ingin agar orang mengerti bahwa dialah Mesias surgawi, Mesias ilahi yang membebaskan manusia dari belenggu dan perbudakan dosa. Maka orang digiring kepada pengalaman iman Mesias surgawi, Mesias ilahi. Karena dengan menerima Yesus dan mengerti sebagai orang yang hebat, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, orang akan mudah pada kesimpulan inilah Mesias, orang hebat yang akan membebaskan Israel dari belenggu Romawi. Maka mungkin dari itu dengan mengadakan perintah diam untuk tidak menyampaikan hal-hal ini kepada banyak orang. Bagaimana dengan kita? Banyak orang yang menerima Yesus dengan cita-cita hidupnya akan lebih baik secara duniawi. Yesus ditangkap, dimengerti sebagai orang hebat yang membebaskan dari segala beratnya hidup di dunia ini untuk mencari rezeki, untuk ini, untuk itu. Yesus ingin agar kita tetap menerima Yesus sebagai Mesias yang membebaskan kita dari belenggu dan perbudakan dosa. Maka mari bersama-sama kita renungkan dua hal ini agar kita dengan beriman semakin mendalam mampu mengatakan, kalau engkau mau, engkau akan membebaskan aku dari dosa. Dan kita semakin yakin Yesus adalah Mesias ilahi yang membebaskan kita dari belenggu dan perbudakan dosa. Tuhan
memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Putra Yesus Kristus mampu berbuat semuanya. Kami imani itu. Sekarang masalahnya adalah apakah iman itu sungguh nampak dalam hidup kami. Kuatkan kami, bantu kami untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah iman kami semakin kami perdalam sehingga kami betul-betul mampu untuk hidup mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Ya Bapa, kalau Engkau mau, bantulah umat-Mu yang sedang sakit. Semoga Engkau sembuhkan, Engkau jaga, Engkau lindungi, termasuk saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan, sehingga boleh beraktivitas seperti sedia kala. Semoga mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, sehingga mereka boleh mengalami kelegaan. Yang kesulitan dalam hal ekonomi Engkau bantu sesamanya. Dan yang mengalami musibah banjir, semoga segera Engkau hentikan banjir dan Kau bantu, Kau gerakkan bagi banyak orang untuk membantu mereka yang kena musibah banjir. Semoga akhirnya kami semua tak berani mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Maka ya Bapa, biarlah umat-Mu senantiasa mengandalkan diri hanya kepada Engkau sendiri. Dan semoga Engkau berkenan melimpahkan berkat kepada kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya himbau untuk menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Meskipun PPKM telah dicabut, saya mengajak tetap pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, dari kerumunan, karena corona masih ada. Semoga dengan demikian kita mampu terbebas dari mara bahaya, terutama virus corona. Saudara-saudaraku terkasih, dalam rangka Imlek, tanggal 26 Januari ini akan diadakan misa bernuansa Imlek di gereja kita. Kita berharap nanti suasana benar-benar bernuansa Chinese. Setelah misa akan diadakan pertunjukan barongsai, yakni Leong dan Samsi. Maka diharapkan umat ambil bagian dalam pembiayaan pendanaan acara Imlek itu, baik dengan tenaga, dengan barang-barang yang bisa disumbangkan, ataupun dengan dana. Untuk itu nanti bisa menghubungi panitia tertunjuk, misalnya untuk beranjang atau juga untuk angko bagi anak-anak, dan juga nanti untuk pembiayaan barongsai. Diharapkan kita berpartisipasi agar semua berjalan dengan lancar, penuh dengan sukacita, dan teman-teman kita dari Ketua Edit Tunggu sungguh merasakan sukacita di hari rayanya. Maka ditunggu dana dari semua untuk membantu bencana banjir. Tetap dilakukan satu pintu oleh gereja
Maka diharapkan bantuan-bantuan masuk ke gereja akan disalurkan secara bersama-sama. Terima kasih bagi panjenengan semua, baik orang dalam paroki maupun luar paroki yang telah memberikan bantuannya untuk korban bencana banjir yang diprediksi masih akan seminggu ke depan air baru akan surut. Maka diundang siapapun juga tanpa kecuali untuk memberikan dananya, baik lewat sumbangan langsung ke saya, lewat amplop yang dibungkus dengan sumbangan banjir dimasukkan ke kotak yang ada di pintu gereja, ataupun dengan transfer, sehingga semakin memperkuat, semakin memperlancar sumbangan kita bagi mereka yang kebanjiran. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.